PSSI gerak cepat. 3 pemain Eropa diincar. Hertman siap bikin Garuda gacor. Benarkah kali ini John Hertman sedang menyiapkan kejutan besar untuk timnas Indonesia? Ya, setelah proyek Garuda mulai semakin serius membangun skuad kompetitif, kini 3 nama dari sepak bola Eropa kembali menjadi sorotan. Jensen Seelt, Pascal Struijk, dan Julian Oirip disebut sebagai nama yang menarik untuk ditantau. Kalau ketiganya benar-benar berhasil dibawa ke Indonesia, apakah wajah Garuda akan berubah total? Bagi fans garis keras, kabar seperti ini tentu langsung membuat suasana panas. Mereka tidak hanya ingin mendengar nama pemain Eropa disebut-sebut, mereka ingin melihat siapa yang benar-benar datang, siapa yang benar-benar bersedia membela Indonesia, dan siapa yang akhirnya mengenakan jersey merah putih. Nama pertama adalah Jensen Seelt. Bek muda yang berkembang di lingkungan sepak bola Belanda ini memiliki profil yang menarik untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Postur, pengalaman di Eropa, serta usianya yang masih relatif muda, membuat Seelt menjadi nama yang layak mendapatkan perhatian. Jensen Seelt bukan sekedar pemain yang bisa dipandang sebagai tambahan skuad. Jika perkembangannya terus meningkat, dia berpotensi menjadi investasi jangka panjang untuk lini belakang Garuda. Apalagi Indonesia membutuhkan regenerasi agar kualitas pertahanan tidak hanya bergantung kepada pemain senior. Kemudian ada nama yang sudah sangat familiar di telinga fans Indonesia, yaitu Pascal Struijk. Bek yang berkarir di Inggris ini terus menjadi salah satu nama paling menarik dalam pembahasan pemain keturunan. Pengalaman bermain di level tinggi membuat Struijk memiliki daya tarik sendiri. Bayangkan jika Struijk benar-benar berada di lini belakang Indonesia. Dia akan menghadirkan pengalaman dan karakter berbeda. Tetapi sekali lagi, fans harus menahan diri. Sampai ada pengumuman resmi, jangan menganggap Struijk sudah pasti menjadi pemain Indonesia. Sebab, menjadi pemain incaran dan menjadi pemain naturalisasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Masih ada komunikasi, dokumen, verifikasi keturunan, keputusan pribadi pemain, hingga tahapan resmi kewarganegaraan yang harus dilewati. Dan justru proses panjang inilah yang membuat cerita Struijk selalu menarik. Fans sudah berkali-kali mendengar namanya dikaitkan dengan Garuda, tetapi kepastian mengenai masa depannya bersama timnas Indonesia tetap menjadi pertanyaan besar. Nama ketiga bahkan lebih menarik karena berbicara tentang masa depan. Julian Oirip merupakan pemain muda keturunan Indonesia yang berkembang di Belanda. Profil seperti Oirip sangat cocok dengan kebutuhan regenerasi, karena Indonesia membutuhkan pemain yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Oirip memiliki karakter yang berbeda dengan Seelt dan Struijk. Jika dua nama sebelumnya lebih identik dengan sektor pertahanan, Oirip memberikan opsi di area tengah dan kreativitas permainan. Artinya, jika ketiganya tersedia, Hertman mendapatkan tambahan dari beberapa sektor sekaligus. Coba bayangkan komposisinya. Seelt dan Struijk bisa memberikan opsi tambahan di lini belakang, sementara Oirip menjadi salah satu proyek untuk memperkuat lini tengah. Secara gaori, ini adalah kombinasi yang cukup menarik untuk membangun skuad masa depan. Namun Hertman tentu tidak bisa sekadar mengumpulkan pemain berdasarkan nama besar. Pelatih harus memastikan setiap pemain memiliki karakter yang cocok dengan sistemnya. Karena dalam sepak bola, 11 pemain hebat belum tentu menjadi 11 pemain yang efektif. Inilah tantangan terbesar Hertman. Dia harus menggabungkan pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada sekat antar dengan pemain yang tumbuh di Eropa.
Dan kalau 3 pemain ini benar-benar masuk dalam proyek Garuda, persaingan internal otomatis semakin panas. Pemain yang selama ini menjadi pilihan utama tidak boleh merasa aman. Pemain baru juga harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan tempat. Fans garis keras tentu akan menyukai situasi seperti ini. Mereka ingin melihat kompetisi sehat. Mereka ingin pemain yang tampil di lapangan adalah pemain yang benar-benar paling siap. Bukan hanya pemain yang memiliki nama besar atau bermain di klub Eropa. Tetapi ada satu hal yang harus menjadi perhatian. Jensen Selt, Pascal Struijk, dan Julian Orip belum bisa disebut sebagai pemain timnas Indonesia secara resmi, hanya berdasarkan kabar atau rumor. Status mereka harus menunggu pengumuman resmi dan proses yang benar-benar berjalan. PSSI juga harus bergerak dengan hati-hati. Kesalahan kecil dalam proses administrasi bisa membuat seluruh rencana berantakan. Karena itu, pendekatan kepada pemain keturunan harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan kebutuhan timnas. Untuk Struijk, tantangannya bahkan lebih besar. Dia masih memiliki karir di sepak bola Inggris dan memiliki pilihan lain dalam perjalanan internasionalnya. Karena itu, keputusan untuk memilih Indonesia harus benar-benar berasal dari komitmen sang pemain. Sedangkan Selt dan Urip bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Jika keduanya terus berkembang dan akhirnya memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Indonesia, mereka berpotensi menjadi bagian dari generasi Garuda yang akan datang. Inilah mengapa fans mulai bertanya, apakah Hartman memang sedang membangun timnas bukan hanya untuk satu turnamen? Atau dia sedang mempersiapkan fondasi agar Indonesia bisa mempertahankan level kompetitifnya selama bertahun-tahun? Kalau jawabannya adalah proyek jangka panjang, maka nama-nama muda seperti Selt dan Urip menjadi sangat penting. Indonesia tidak boleh hanya mencari solusi ketika menghadapi satu pertandingan. Regenerasi harus dilakukan sejak sekarang. Sementara Struijk bisa menjadi simbol ambisi. Pemain dengan pengalaman sepak bola Inggris tentu memberikan standar berbeda. Jika suatu hari dia benar-benar memilih Garuda, ekspektasi fans pasti langsung melonjak. Tetapi sekali lagi, jangan sampai ekspektasi justru menjadi tekanan berlebihan. Pemain baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mereka harus mengenal rekan setim, memahami instruksi Hartman, dan merasakan sendiri atmosfer luar biasa ketika bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Jadi, untuk saat ini, 3 nama tersebut lebih tepat disebut sebagai kandidat, atau pemain yang dikaitkan dengan radar Garuda, bukan 3 pemain yang sudah resmi dinaturalisasi. Namun jika PSSI benar-benar berhasil membuka komunikasi dan prosesnya berjalan, ketiganya bisa menjadi tambahan menarik untuk proyek timnas Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan lebih dulu mendapatkan lampu hijau? Jensen Selt, Pascal Struijk, atau Julian Orip? Apakah PSSI benar-benar akan bergerak cepat sebelum klub dan negara lain mengambil kesempatan? Kalau satu nama saja berhasil diamankan, fans Garuda tentu akan heboh. Tetapi kalau ketiganya sekaligus berhasil dibawa ke Indonesia, John Hartman bisa mendapatkan amunisi baru yang membuat persaingan di dalam skuad semakin brutal. Dan bisa jadi, setelah 3 nama ini, masih ada pemain Eropa lain yang sedang diam-diam didekati PSSI.